Rumah pembawa sial. Itulah anggapan sebagian warga yang tinggal tak jauh dari sebuah rumah di bilangan kota Tangerang. Bagaimana tidak, sebuah rumah megah yang disinyalir berdiri di tahun 80-an ini dikaitkan dengan dua peristiwa kematian pekerja yang pernah menghuni rumah tersebut dan difungsikan sebagai kantor. Waktu dikontrak sama pipa, yaitu ada yang kesurupan sampai sakit atau apa. Meski belum dipastikan kebenarannya jika semua kematian berhubungan dengan rumah tersebut, namun dua pekerja yang meregang nyawa dengan cara yang berbeda, di mana salah satu pekerja sakit-sakitan dan pekerja lainnya tertimpa pipa batu saat kecelakaan kerja. Dipastikan benar. Di lokasinya ada yang pesan online atau apa enggak gitu. Iya gitu, atau enggak. Titik kan biasa suka ada yang iseng-iseng gitu Pak, titik bohong gitu kan. Belum lagi beberapa sosok astral yang kerap memperlihatkan eksistensinya di area sekitar rumah. Seolah mengundang tanya akan latar belakang dari dua bangunan yang masih berdiri ini. Beragam alasan pun muncul, mewarnai keangkeran dan mencekamnya rumah tersebut. Hingga membuat warga setempat berasumsi siapapun yang tinggal di tempat tersebut akan diganggu atau yang lebih parahnya lagi merekam nyawa. Meski hal tersebut hanyalah asumsi yang belum dapat diyakini kebenarannya. Ke WC sini, yaitu ada makhluk besar hitam dari situ sampai pohon sini. Cuman saya nyetel itu AP campur sehari jam 3 malam mungkin kekencengan dia nggak senang. Kayu itu dilempar. Buang kenceng. Sekitar jam 9. Saya jalan dari sini ke sana ya diikutin. Tapi udah ditengok di lampu merah nggak ada orang. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak latar belakang dari beredarnya mitos rumah pembawa sial ini? Atau ada cerita lain yang dengan sengaja tidak terungkap yang menjadi dalang dari aura mistis yang ada? Sosok perempuan yang sepertinya ditekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Oke, Frisly, sekarang kita udah sampai di daerah Tangerang. Mitos besar yang beredar di sini adalah rumah ini tuh pembawa sial. Dan aku pengen banget tahu sebetulnya apa sih yang jadi alasan rumah ini tuh disebut sebagai rumah pembawa sial. Dan sosok-sosok apa aja yang ada di sini? Sebenarnya ya Nat, aku udah pernah datang ke tempat ini. Hah? Tapi memang ada salah satu sosok yang sangat menarik perhatian aku dan pada saat itu aku tidak berhasil ketemu sama dia. Wow, oke. Kalau gitu kita coba mulai aja penelusuran malam hari ini ya. Yuk. Penelusuran pun kami mulai dengan berjalan menuju dua bangunan yang saling bersebelahan, di mana masing-masing seolah memiliki cerita mistisnya tersendiri. Ada dua sosok yang lumayan dominan di tempat ini, bahkan mungkin cukup dikenal sama masyarakat sekitar situ. Ada penghuni yang mengisi tempat di sana dan ada yang sangat dominan sampai pernah mencoba memakan korban di sebelah sana. Kamu lebih tertarik kita kemana? Wow, jujur ini pilihannya berat ya, Frisya. Mungkin kita bisa mulai dari sini dulu. Atau? Ya, nggak apa-apa. boleh. Oke. Kita langsung sana. Yuk. Kami memilih bangunan sebelah kanan sebagai awal penelusuran kami dan benar saja, Frisly langsung merasakan kehadiran sosok makhluk astral. Wow. Halo. Aku kaget. Kayak ada suara. Boleh kami semua mendekat ke kamu?
Kita dipersilakan. Oke, oke. Permisi. Permisi. Ada suara ya? Iya, aku kok dengar suara ya? Baru masuk aku dengar. Kayak ada apa? Kayak bukan mengerang. Kesakitan atau kamu marah kita masuk ke sini? Di mana dia, Fris, sosoknya? Sosoknya? Mm-mm. Ini? Yap. Kayak gimana sosoknya, kamu bisa gambarin ke aku? Sosok yang saat ini ada di samping kiriku itu merupakan sosok perempuan berbadan sangat besar. Rambutnya tidak sampai ke ujung kaki, tapi saat ini dia tertawa menyeringai, membuka rahangnya, dan bagian sensitif di depannya itu sangat besar. Dia sangat tertarik untuk menyembunyikan anak kecil. Bahkan sosok ini pernah memakan korban di tahun 1900 awal. Anak kecil berbaring di tangga sana dengan wajah seperti memarah, tapi tidak ada luka satupun. Tunggu, Fris, jadi maksud kamu dia ini makhluk dominan yang tinggal di sini dan itu korbannya? Anak kecil itu korbannya? Apakah anak kecil itu juga pernah tinggal di sini dulu? Tinggalnya tidak di rumah ini. Dia orang yang tinggal di daerah sini. Seolah membenarkan adanya sosok astral yang kerap menyembunyikan anak kecil. Tak jarang, sosok tersebut menampakkan diri seolah sedang mencari anak kecil untuk dijadikan korban selanjutnya. Sosok semacam itu memang nyari anaknya di sini. Sempat ada anak-anak yang cewek kan tinggal di sini. Dia hampir mirip dengan anaknya itu. Kayak gimana, Friska, saat ini bentuknya dia? Sebenarnya kalau sosok kayak gini dia nggak akan membolehkan aku untuk komunikasi sama korbannya. Kamu bisa komunikasi sama dia? Aku boleh pinjam tangan kamu. Oke. Usianya menuju 6 tahun. Harusnya gak lama lagi dia ulang tahun. Dia bukan dari keluarga yang kaya, dia tidak pernah merasakan tinggal di rumah sebesar ini. Dia cuma melihat ada perempuan yang mengajaknya untuk makan, tapi ternyata dia disembunyikan. Astaga. Terus Fris, sosok ini yang nyembunyiin si bocah ini, ada berapa korbannya yang pernah diambil sama dia, disembunyikan sama dia? 7. 1 yang sampai meninggal. 6 lainnya selamat, berhasil ditemukan. Tapi emang sekarang dia marah sih. Matanya membesar. Ngelihat ke arah aku. Kenapa dia marah? Kenapa dia marah? Karena semuanya dibongkar. Nggak, di sini kita nggak akan membawakan kamu korban siapapun. Dia berharap untuk kita ngasih sesuatu ke dia.
Dan anak kecil ini minta bawa pulang mama sendirian. Mama sendirian. Aku belum minta tisu. Kamu kenapa sampai nangis, Fris? Oh. Wow. Segitu mirisnya kisah dia ya? Membayangin anak yang usianya mungkin pada saat itu dia cuma berharap main-main, tapi ternyata dia malah jadi korban. Dan boleh ceritain nggak dia ini meninggalnya gimana, Fris? Kamu bilang tadi ada lebam di tubuhnya. Seluruh mukanya, bibirnya biru, bawah matanya juga biru. Saat ini dia seperti meringkuk. Tak hanya saat bangunan berdiri saja, sosok astral yang lebih sering mengganggu anak-anak, bahkan sudah dirasakan kehadirannya sebelum bangunan berdiri. Dan masih dipenuhi dengan pepohonan dan rawa, seakan meyakinkan kami bahwa sosok tersebut merupakan penunggu lama area. Energinya. Jadi saat ini lagi tabrakan banget sama aku. Energinya. Pantesan kamu bilang dia sangat dominan dan mungkin malam ini dia juga lebih dominan lagi karena hari yang kamu bilang tadi. Dan Fris, aku pengen tahu sosok yang ada di belakang kita ini. Selain dia suka menyembunyikan anak-anak, apalagi yang dia lakuin mungkin sama orang-orang dulu yang pernah tinggal di tempat ini. Aku jalan mundur ke sini ya. Kamu nggak apa-apa kalau di dekat sana, Nat. Frisly mencoba mendekat ke sosok astral yang kerap mengganggu anak-anak. Assalamualaikum. Sedikit suara sih. Efek dari keberadaan dia, yang pertama dia pasti menunjukkan secara fisik menyerupai perempuan, memakai baju normal seperti layaknya manusia yang masih hidup, mengganggu dan tiba-tiba muncul di tengah jalanan dan mengakibatkan di jalanan di depan sana. Kecelakaan gitu ya. Benar, Nat? Jadi ya emang sudah banyak, dari tanah tinggi juga sering, di bawah jembatan itu sering, jembatan sini, lampu merah sini, itu udah banyak banget. Dan dia udah lama, Fris, tinggal di tempat ini. Dari sebelum adanya bangunan ini kah? Sebelum tempat ini dibangun, dia udah ada. Karena memang sebenarnya ada pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun, yang lalu ditebang pada saat pembuatan tempat ini. Pantesan. Makanya dia pindah ke tempat ini dan menjadikan ini wilayah kekuasaannya dia. Benar banget, Nat. Ini beberapa waktu pas yang karena pemiliknya sudah nggak tinggal di sini, akhirnya udah diputusin, udah pohonnya tebang-tebangin semua. Pohon angsana, pohon beringin, dekat pinggir jalan itu dulu pohonnya besar sekali, pohon beringin. Kayaknya anak kecil ini pulangnya bakalan ikut sama aku. Bercanda kamu, Fris. Maksudnya? Atau dia bisa kita ajak untuk ikut keliling di tempat ini nih. Gak apa-apa kok. Oke. Tapi dia nggak apa-apa kan, Fris? Maksudnya? Boleh kamu senter ke arah sana kan? Aku ngeliat kayak cahaya tadi ya. Iya. Barusan banget. Ada yang berusaha untuk menjadi satu sosok, masih berupa energi, orbs yang terbang, tapi dia nggak dapet harus jadi sosok apa. Makanya tadi aku langsung lihat kayak ada cahaya yang membulat. Dan aku yakin tadi bukan cuma aku yang lihat, Aku tapi juga orang lain pun bisa ngeliat. Aku enggak. Aku kira mungkin petir atau apa, tapi Ada benda kecil dari pohon sana tuh yang tinggi seperti melayang pelan. Itu setelah maghrib, jatuhnya di dak sana itu, dak yang belakang sana. tapi ini sosok bocah yang ada di sini, kamu tetap ajak untuk ikut penelusuran atau gimana? Tetap ikut sama kita. Gak apa-apa kok.
Tak puas menelusuri lantai 1 di bangunan ini, kami pun bergegas menuju lantai 2 untuk lebih menguak misteri dari mitos yang beredar. Assalamualaikum. Dengar Nat, barusan kita dijawab salamnya. Dengar? Oh ya? Aku nggak begitu dengar. Kamu jelas ya? Kenapa? Wow, Riz. pelan-pelan. Riz, ada apa sih di sini? Pelan. Sisir, kok ada sisir di sini? Ini kepemilikannya salah satu yang pernah bekerja lumayan lama di rumah ini. Ini dulu menjadi tempat untuk ibadah. Dan memang atas ini sebenarnya aktivitas dari manusianya lebih minim daripada di bawah. Makanya ketika mungkin tempat ini sudah tidak dihuni lagi, mereka merasa ini adalah tempat yang cocok untuk mereka isi. Tapi sebenarnya anak kecil itu bilang, "Kak, ada yang ingin berkenalan." Tapi kayaknya nggak di tempat ini deh, Nak. Di mana maksud kamu yang kenalan nih? Oh, aku tahu. Penelusuran kami lanjutkan ke bangunan yang lain, di mana rasa penasaran kami semakin tinggi. Tak ayal, adanya sosok astral yang ingin menjumpai kami. Apakah sosok tersebut berkaitan dengan mitos yang ada? Ataukah sosok astral ini yang dimaksud oleh Frisly di awal penelusuran? Permisi. Wow. Kenapa, Fris? Apa yang kamu rasain di bangunan yang satu ini? Aku ngerasa badanku malah lebih diterima. Aku ngerasa mereka makin menarik energi kita untuk lebih masuk. Dari mana ya suaranya? Anak kecilnya juga kemana? Hah? Maksudnya dia hilang? Dia kemana? Kesana kayaknya, Nat. Pelan-pelan. Permisi. Halo. Hai. Frisly menuntun kami ke salah satu ruangan yang mungkin terdapat sosok astral yang ingin menjumpai kami. Ada suara yang ngegerakin besi. Denger nggak? Aku dengar. Denger? Aku dengar tapi kayak kecil gitu suaranya. Itu dari aku cuma dengar suaranya doang ya. Aku malah jadi kayak di blok, kayak dibiarin untuk masuk lebih dalam lagi. Ini nggak ada lantai, ini tanah, nggak jauh dari sini, jembatan, tempat bunuh diri. Pernah ada yang bunuh diri di sini? Di sini. Di sini. Ini yang bunuh diri dulu orang yang pernah tinggal di sini atau? Dia nggak pernah tinggal di sini. Dia bunuh diri, menghabiskan nyawa dia sendiri, mengokang pistol sendiri, diarahkan bagian kepala perempuan sebelum tempat ini ada. Karena Kenapa? sosok yang ada di samping sini, samping kita, dia bukan orang Indonesia, dia noni Belanda, Dewasa. sangat cantik. Ya, dewasa. Ngapain dia di sini?